Bruce Lee bukan hanya seorang ahli bela diri. Dia adalah ikon, filsuf, dan seniman berdedikasi yang menempa tubuh dan pikirannya menjadi senjata. Dedikasinya pada keahliannya bisa dibilang legendaris. Dia berlatih tanpa henti, selalu mendorong batas fisiknya. Filosofinya Jeet Kune Do adalah bukti dari gaya bertarungnya yang adaptif dan mengalir. Bruce Lee benar-benar mewujudkan disiplin dan pengejaran akan kesempurnaan. Komitmennya terhadap kesehatan juga tak tergoyahkan. Bruce Lee dengan cermat mengontrol pola makannya dan menjalani regimen olahraga yang ketat. Dia memandang tubuhnya sebagai kuil, merawatnya dengan hati-hati, dan memahami pentingnya dalam hidup dan kariernya. Namun ini justru semakin menambah keterkejutan atas kematian mendadak dan tragisnya. 20 Juli 1973 menandai hari yang gelap di dunia perfilman dan seni bela diri. Bruce Lee, bintang karismatik yang sedang berada di puncak ketenarannya, telah tiada. Usianya baru 32 tahun. Kabar kematiannya menyebar seperti api, membuat jutaan orang tak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu hidup, begitu bersemangat, bisa pergi begitu cepat? Situasi seputar kematiannya diselimuti misteri, menambah lapisan lain pada tragedi tersebut. Dia meninggal di Hong Kong, di apartemen aktris Betty Ting Pei. Detail ini langsung memicu rumor dan spekulasi. Apakah ini kecelakaan tragis? Atau adakah sesuatu yang lebih jahat yang sedang terjadi? Penyebab resmi kematian, edema serebral, tidak banyak meredakan gelombang spekulasi yang meningkat. Edema serebral, pembengkakan otak, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, ketidakjelasan seputar penyebab edemanya justru memicu api konspirasi. Dunia berduka, dan pertanyaan-pertanyaan tetap ada. Laporan resmi menggambarkan reaksi medis yang tragis. Bruce Lee, klaim mereka, memiliki sensitivitas tertentu terhadap Equagesic. Obat penghilang rasa sakit umum ini, yang mengandung aspirin dan obat penenang, dilaporkan sebagai penyebabnya. Dia meminumnya untuk sakit kepala di awal hari. Penjelasan itu tampak masuk akal di permukaan tentu saja. Tetapi banyak yang mempertanyakan kesederhanaan narasi ini. Bruce Lee, seorang pria yang begitu selaras dengan tubuhnya. Apakah dia akan sembarangan mengonsumsi obat? Dan apakah Equagesic benar-benar cukup kuat untuk menyebabkan reaksi separah itu? Keraguan tetap ada, dan penjelasan resmi gagal memuaskan banyak orang. Laporan medis menunjukkan jejak ganja dalam sistem tubuhnya. Penemuan ini semakin memperkeruh suasana. Apakah ini penggunaan biasa, atau apakah itu berperan dalam kematiannya? Ketidakjelasan memicu spekulasi. Kematian Bruce Lee menjadi kurang tragis dan lebih menjadi misteri. Teori, seperti yang sering terjadi ketika tidak ada jawaban pasti, mulai bermunculan. Beberapa orang membisikkan tentang reaksi alergi yang mematikan terhadap Equagesic, pembunuh diam yang bersembunyi di balik obat penghilang rasa sakit yang umum. Yang lain menunjuk pada insiden edema serebral sebelumnya, yang menunjukkan kondisi yang sudah ada sebelumnya. Tetapi bisikan-bisikan itu berlanjut, masuk ke ranah konspirasi. Triad, organisasi kriminal terkenal di Hong Kong, memasuki narasi. Apakah Bruce Lee telah membuat mereka marah? Apakah kematiannya adalah pesan, pembungkaman brutal terhadap seorang bintang yang sedang naik daun? Rumor-rumor itu tidak mungkin untuk dikonfirmasi, tetapi tetap saja menggoda. Beberapa bahkan berani membisikkan tentang kutukan, kekuatan gelap yang telah merenggut legenda seni bela diri itu. Teori yang paling gigih melibatkan Betty Ting Pei. Kehadirannya di tempat kejadian, nada suara pelan yang menyelimuti hubungan mereka, memicu rumor. Apakah dia entah bagaimana terlibat dalam kematiannya? Apakah dia kambing hitam, cara untuk melindungi sosok yang lebih berkuasa? Teori-teori berputar-putar, masing-masing lebih aneh dari yang terakhir. Menambahkan lapisan tragedi dan intrik lain pada narasi ini adalah kematian Brandon Lee, yang terlalu cepat, putra Bruce Lee. Brandon, mengikuti jejak ayahnya, juga merupakan bintang yang sedang naik daun di industri film. Kematiannya di lokasi syuting The Crow pada tahun 1993 mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Hollywood. Kemiripan yang menakutkan dengan kematian ayahnya sangat mengerikan. Brandon meninggal karena luka tembak, dianggap sebagai kecelakaan tragis karena kesalahan senjata properti. Kejadian itu, meskipun secara resmi dianggap sebagai kecelakaan, membangkitkan kembali bisikan-bisikan tentang kutukan keluarga. Gema tragis dari ayah dan anak
Keduanya jatuh di puncak karir mereka, sulit untuk diabaikan. Kutukan naga, beberapa orang mengklaim telah merenggut nyawa lagi. Beberapa dekade telah berlalu sejak hari yang menentukan itu pada tahun 1973, namun misteri kematian Bruce Lee tetap ada. Penjelasan resmi tetap, bagi banyak orang, tidak memuaskan. Bisikan-bisikan itu tetap ada, dipicu oleh teori konspirasi dan bayangan nasib tragis Brandon. Legenda Bruce Lee tetap hidup, selamanya terjalin dengan teka-teki kematiannya yang terlalu cepat.